Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada pada saat ini. Kiranya kita semuanya dalam keadaan sehat-sehat saja dan tetap dalam penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tanpa berlama-lama, marilah kita saksikan bagaimana kisah seorang pemuda yang hanyut beberapa hari di lautan Bapak Ibu. Tetapi ketika dia ditemukan, dia dalam keadaan selamat Bapak Ibu. Dalam kesaksiannya dia mengatakan bahwa itu semuanya karena dia punya iman kepada Tuhan, karena dia selalu berdoa kepada Tuhan, karena dia selalu berserah diri kepada Tuhan, karena dia selalu menaruh harapannya kepada Tuhan, karena dia selalu membaca Alkitab setiap hari. Akhirnya mukjizat terjadi. Tuhan memelihara dia Bapak Ibu. Nah, oleh sebab itu tanpa berlama-lama, marilah kita saksikan video yang berikut ini. Beginilah kondisi Aldi Novel Adilang, usia 19 tahun, seorang penjaga lampu di rompong rumah rakit di lautan yang dilaporkan hanyut terbawa arus pada 14 Juli 2018. Saat itu Aldi bekerja di laut sekitar perairan Ternate. Dia terbawa arus hingga ke perairan Guam saat berada di perairan yang berjarak 125 km dari pesisir utara Manado. Menurut unggahan akun Facebook Indonesia Konsulat Jenderal Osaka pada Jumat 14 September 2018, Aldi kemudian diselamatkan oleh kapal berbendera Panama MV Arpeggio pada Jumat 30 Agustus 2018. Pada Jumat tanggal 21 September 2018, rakit Aldi lepas karena gesekan tali pada bantalan rakit temannya. Tali rakit pun belum sempat terikat pada pohon hingga menyebabkan rakit Aldi menjauh karena arus yang deras. Kapal penangkap ikan dari Pangkalan 2 berusaha menunggu rakit Aldi di rakit yang lainnya. Namun rakit Aldi yang hanyut tak lewat titik yang diperkirakan. Sejak saat itulah Aldi mencoba bertahan hidup di rakitnya. Terdapat generator, tabung gas, lampu radio HT, tenaga surya, antena, baju, beras, rempah-rempah, peralatan dapur, dan Alkitab. Aldi pun menangis mengingat orang tuanya. Dia bahkan berpikir tak bisa kembali lagi ke rumahnya. Dia sempat berteriak minta tolong saat ada kapal yang melintas. Tetapi orang yang di atas kapal abai. Belum lagi 1 minggu setelah hanyut, persediaan makanannya pun habis. Aldi pun makan ikan yang dikail dan direbusnya. Seminggu kemudian, tabung gas pun habis. Aldi tak kehabisan akal. Dia kemudian membakar papan di atas rakit untuk merebus dan membakar ikan di atas wajan. Tak hanya itu, beberapa kali Aldi juga memakan ikan mentah. Aldi pun berusaha menghemat tenaganya karena kondisi fisiknya melemah dan mematikan lampu saat tak ada kapal yang melintas. Demi menghemat energi listrik, saat terombang-ambing di laut, Andi mengaku selalu membaca Alkitab demi memperoleh kekuatan rohani. Dia juga menceritakan selalu menghemat air minum, sehari hanya 3 teguk. Saat air tersebut habis, dia terpaksa minum air dari pakaian yang dicelupkan di air laut. Dia juga mengatakan sempat mendengar suara yang memerintahkannya membuat pancuran. Dia kemudian membuat pancuran dari bambu. Malam itu pun hujan. Aldi pun bisa menampung air. Bukan hanya itu, pada minggu ketiga, Aldi juga harus mempertahankan hidupnya dari hiu. Sirip ikan tersebut tampak di sekeliling rakit selama seharian. Tak hanya itu, dia juga bertemu ikan raksasa yang hanya tampak sisi kanannya.
Aldi mengaku tak tahu jenis ikan tersebut. Di rakit tersebut, kehidupan Aldi tampak sudah berjatuhan. Pagi dia menangkap ikan, siangnya tiduran di rakit dan baca Alkitab. Sorenya dia memasak, dan untuk menghemat energi, dia mematikan lampu saat malam. Aldi dilaporkan terombang-ambing di laut selama 1 bulan 18 hari hingga diselamatkan oleh kapal berbendera Panama MV Arpeggio pada Jumat 31 Agustus 2018. Usai kapal tersebut bersandar, Konsulat Jenderal Republik Indonesia KJRI Osaka menjemput Aldi di Tokuyama, Yamaguchi, Jepang pada Kamis 6 September 2018. Mereka ingin memastikan Aldi dalam kondisi baik. KJRI Osaka kemudian mengawal Aldi hingga mendapatkan izin pulang ke Indonesia dari otoritas imigrasi Jepang. Lalu pada Sabtu 8 September 2018, KJRI Osaka mendampingi Aldi ke Manado menggunakan maskapai penerbangan Garuda Indonesia melalui Tokyo. Aldi kini telah berkumpul bersama. Nah, teman-teman semuanya, itulah tadi cuplikan videonya. Sungguh luar biasa sekali Bapak Ibu. Kalau menurut kita sebagai manusia, itu mustahil ya akan terjadi. Tetapi kalau Tuhan yang berkehendak, saya mau katakan tiada yang mustahil. Ya, jangankan 49 hari Bapak Ibu, 1 jam saja atau setengah jam saja kita di lautan itu, belum tentu kita bisa selamat Bapak Ibu. Dia hanya menaikkan perahu kecil ketika ada ombak, ya sudah pasti akan tenggelam. Tetapi puji Tuhan, apa yang kita lihat Bapak Ibu, ya, dia terus berlayar, ya, sesuai dengan firman Tuhan kepada Petrus ketika ada ombak, ketika ada angin yang menghantam, ya, jangan takut katanya. Mana imanmu? Tetapi saudara kita ini punya iman yang sesungguhnya, iman yang sejati kepada Tuhan. Dia percaya bahwa Tuhan pasti akan menyelamatkan dia. Lalu apa yang dia lakukan Bapak Ibu? Di atas perahu kecil itu dia hanya bisa berserah diri kepada Tuhan. Dia hanya bisa berdoa kepada Tuhan dan terus menerus setiap hari membaca Alkitab. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sungguh luar biasa. Mujizat Tuhan terjadi. Dia menyelamatkan saudara kita ini. Ketika orang menemukan dia dalam keadaan sehat, walaupun yang dalam keadaan kondisi yang kurang baik ya karena kekurangan makanan, tetapi Tuhan memelihara dia Bapak Ibu ya. Walaupun tadi dia mengatakan bahwa dia mengkonsumsi ya seperti ikan mentah, tetapi semua itu sudah diatur oleh Tuhan ya. Sungguh luar biasa iman saudara kita ini ya. Dia selalu berpengharapan kepada Tuhan ya. Ketika dia dalam keadaan ya genting ya, malah dia menyerah kepada Tuhan Bapak Ibu ya. Dia menaruh harapannya kepada Tuhan ya. Makanya di Yeremia 17 itu ayat 7 dikatakan, diberkatilah orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan ya. Di ayat kelima dikatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan pernah mengharapkan manusia untuk menolong Anda. Ketika Anda terdesak, ketika Anda mengalami ujian, maka saya mau katakan, berserahlah kepada Tuhan, berdoalah kepada Tuhan, baca Alkitab. Ya, ketika Anda membaca Alkitab, di situ Anda menemukan kehendak Tuhan dalam hidupmu. Ya, karena firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan-jalan kita. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mohon dan saya doakan kita semuanya supaya kita tetap punya iman sejati, iman yang teguh kepada Tuhan. Ya, saudara kita ini sudah melewati berbagai tahapan-tahapan proses di dalam kehidupannya, tetapi dia bersyukur Bapak Ibu, ya, dia bisa selamat karena dia punya iman yang sejati. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kiranya video ini bisa memberkati kita semuanya dan
bisa juga memotivasi kita untuk terus ya berharap kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih dan Tuhan memberkati kita. Amin.